Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denpono Media. Nah, ini kebetulan sedang berjemur. Tadi aku lihat komentar itu ada yang konsumsi pay letternya itu dipakai buat bayar tagihan listrik, PDAM, IndiHome gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah saldonya bisa kembali atau enggak? Nah, pengalamannya sudah itu saldonya enggak bisa kembali teman-teman. Alasannya itu yang pertama, itu transaksi tagihan itu real time ya. Kemudian transaksinya itu bukan di sistemnya Shopee, melainkan ya dari sistemnya misalnya IndiHome ya, berarti kan yang proses IndiHome seperti itu. Nah, yang kedua, transaksinya itu dilakukan si pemilik akun yang bersangkutan gitu loh. Jadi nggak bisa istilahnya itu nggak bisa saldonya dikembalikan, nggak bisa kalau transaksinya sudah sukses. Nggak semua kopi bisa nemenin fokus gue, tapi Robusta Gayo dari Arutala beda. 100% biji Robusta pilihan dari Tanah Gayo. Aromanya strong, rasain bedanya. Istilahnya itu nggak bisa saldonya dikembalikan, nggak bisa kalau transaksinya sudah sukses. Beda lagi kalau misalnya transaksinya itu kayak misalnya belanja. Nah, belanja di Shopee itu masih ada kemungkinan bisa kembali saldonya atau limitnya. Tapi ini terlepas ini ya, dia itu kena scam atau mungkin akunnya dibobol, nggak tahu ya. Pokoknya di Shopee itu sebenarnya sudah ketat ya. Jadi transaksinya itu hanya bisa dilakukan lewat HP si pemilik akun ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang lain login ke akun teman-teman itu nggak bisa dipakai buat transaksi terutama pay letter ya. Harus yang bersangkutan ya. Belum lagi nanti ada verifikasi muka dan lain sebagainya. Kalau misalnya beda perangkat. Sebenarnya kan memang sudah ketat, makanya itu kalau misalnya ada kejadian seperti itu ya pasti tagihannya muncul, saldonya nggak bisa dikembalikan. Nah, seperti itu. Tinggal teman-teman gimana mau dibayar atau enggak. Kalau misalnya tagihannya sedikit daripada kalian di blacklist, kerjaan juga kena, lain-lain juga kena, mending dibayar aja. Tapi kalau misalnya sudah banyak puluhan juta misalnya, apalagi posisi sedang susah, ya wis digalbay aja. Dengan resiko pertama mungkin ya ditagih. Nah, itu tagihan pasti muncul, ditagih sama debt collector ya. Untuk urusan didatangi atau enggak itu tergantung lokasi sih ya, beda-beda soalnya. Tapi yang jelas nanti endingnya nama kalian akan di blacklist, masuk selik OJK. Kalian nggak bisa pinjam di bank, kemudian mau kredit motor, pinjam di aplikasi pinjaman online lainnya itu nggak bisa. Kalaupun misalnya mau misalnya pinjam di bank ya harus diberisi dulu, dibayar dulu tagihannya sampai nanti nama kalian menjadi hijau lagi, istilahnya seperti itu, nggak di blacklist kayak gitu ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, akunnya dibobol atau kalian kena scam terus dipakai buat tagihan, bayar tagihan, ya wis nggak bisa kembali saldonya seperti itu. Nggak ada jalan lain, pilihannya dibayar atau galbay gitu ya. Nah, semoga video singkat kali ini membantu, bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, kita diskusi seperti biasa di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali. Denpono Media, tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi bertambah.